Selamat pagi buat murid-murid saya semuanya. Jadi di sini kita akan masuk ke materi kelompok sosial. Tapi sebelum masuk ke materi, saya rasa kalian sudah mengerti tentang apa namanya kelompok. Karena dimanapun kita berada, pastilah ada kelompok. Seperti di rumah, ada itu dinamakan kelompok keluarga. Kalau di masyarakat, ada kelompok masyarakat. Di dalam agama ada kelompok agama, ya, di negara ada kelompok negara. Nah, di sini kita akan lebih mempelajari secara mendalam tentang kelompok sosial. Ya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya kebersamaan dan rasa memiliki. Ya. Jadi itu adalah pengertian kelompok sosial. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kelompok sosial. Jadi, sudah dikatakan kelompok sosial ini adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Jadi, kalau kita berbicara kelompok sosial, ini terdiri dari 2 orang atau lebih. Kenapa? Karena satu orang itu tidak dinamakan kelompok. Jadi dia harus lebih dari 1 orang. Nah, di sini yang 2 orang ini dia harus saling berinteraksi. Dengan adanya interaksi, maka di sini akan terjalin komunikasi. Setelah terjalin komunikasi dan timbullah rasa kebersamaan dan juga rasa saling memiliki dengan adanya komunikasi tersebut. Nah, disinilah manusia sudah mulai membuat kelompoknya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pandangan para ahli. Ya, jadi yang pertama itu adalah Paul H. Horton. Dia menjelaskan kelompok sosial ini berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Maksudnya di sini fisik daripada manusia ini berkumpul di suatu tempat ataupun berkumpul dalam suatu keadaan dan mereka memiliki tujuan tertentu. Itu menurut Paul B. Horton. Yang kedua ada Roland Le Warren. Dia menjelaskan suatu kelompok sosial meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami secara keseluruhan. Jadi maksudnya seperti ini, ya, meliputi sejumlah manusia. Berarti di sini ada kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang sama, dan pada saat mereka berkumpul, pada saat mereka berkelompok dan berinteraksi, mereka memiliki rasa saling bersama dan mudah untuk memahami teman interaksi. Yang ketiga ada Mayor Pollack. Dia menjelaskan kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Jadi maksudnya di sini struktur merupakan ada tingkatan-tingkatan ataupun ada susunan-susunan, dan biasanya susunan-susunan ini memiliki aturan-aturan tertentu ataupun lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan ini memiliki urutan-urutan tertentu ataupun fungsi dan perannya masing-masing. Nah, menurut pembagian fungsi dan perannya masing-masing, di sinilah sudah dikelompok-kelompokkan, ya. Terus yang keempat ada Willy Huki. Dia mengatakan kelompok sosial merupakan suatu unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi. Jadi keempat pandangan para ahli ini merupakan sama, ya. Tidak ada perbedaan, hanya perbedaan kata saja. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama itu memiliki pola interaksi. Jadi kalau dia memiliki interaksi, berarti dia memiliki komunikasi sama, sehingga dia ada rasa ketertarikan untuk membuat kelompok karena interaksinya sama ataupun pola interaksi ataupun mereka berkomunikasi nyambung sehingga mereka membentuk kelompok. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok.
Maksudnya seperti ini. Orang-orang yang berinteraksi, jika dia berkomunikasinya nyambung ataupun sejalan ataupun memiliki tujuan yang sama, maka mereka akan mengakui mereka adalah bagian dari kelompok tersebut. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Maksudnya, pihak yang berinteraksi, jika dia sudah berinteraksi, maka orang lain akan menganggap orang yang berinteraksi tersebut adalah kelompok, suatu kelompok, ya, karena mereka jika kita lihat orang yang saling berinteraksi, ibaratnya saling berkomunikasi, berbicara, maka di situ kita bisa melihat mereka sudah membangun kelompok, ya. Oke, kita lanjut. Kita sekarang membahas tentang faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Jika di buku sosiologi itu ada di halaman 8, ya. Terus sekarang kita masuk ke faktor yang pertama, itu adalah kedekatan. Di mana dalam hal ini, jika manusia sering dekat dan melakukan komunikasi, maka akan terjalin rasa persaudaraan. Kedekatan ini akan membuat manusia bisa saling mengerti dan akan saling mensosialisasikan dirinya seperti apa kepada orang lain ataupun lawan dia berkomunikasi, sehingga di sini akan timbul rasa saling mengerti, memahami dari sosialisasi yang disampaikan melalui komunikasi tersebut. Nah, itu adalah faktor yang pertama, dan kedekatan, ya. Kita lanjutkan. Faktor yang kedua itu adalah kesamaan, ya. Jika kita berbicara kesamaan, inilah yang sebenarnya yang membuat kita mengerti, membuat kita akan lebih terarah di mana kelompok kita, ya. Jadi faktor kebersamaan ini contohnya seperti kesamaan minat atau hobi. Nah, jika kita memiliki kesamaan minat atau hobi, pastilah kita senang bermain dengan kelompok kita. Seperti halnya bermain voli, pasti di sini adalah memiliki kesamaan minat atau hobi dalam bermain voli, bermain bola, bermain bulu tangkis, dan lain sebagainya, ya. Terus ada juga contohnya tentang kepercayaan. Nah, jika kita memiliki teman ataupun kelompok satu kepercayaan, pastilah kita bisa sama-sama menjalankan ibadah kita secara bersama-sama dengan teman kita tersebut, ya. Terus contoh yang ketiga ada suku. Nah, suku ini kita kaitkan kepada marga, ya. Contohnya kita buat marga. Jika ada marga yang sama, contohnya jika kamu dari Medan bermain ke Pulau Jawa ataupun pergi ke Jakarta, bertemu dengan satu marga kamu, pastilah di sini akan menjalin keakraban. Kenapa seperti itu? Karena jika dia merasa satu marga, berarti dia satu suku dan merasa itu adalah saudaranya, dan terjalinlah komunikasi yang baik, ya. Nah, dari kedua faktor tersebut, di sini kita sudah dapat mengerti bahwa kedekatan, kesamaan ini adalah faktor utama pembentuk kelompok sosial, ya. Terus kita lanjut ke faktor pendorong kelompok sosial. Nah, jika manusia ingin membentuk kelompok, pastilah ada dorongan dia untuk mengikuti suatu kelompok ataupun ingin bergabung dalam kelompok, ya. Di sini yang pertama itu adalah adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Nah, seperti kita ketahui, manusia membuat kelompok, manusia ikut dalam kelompok, berarti di sini dia secara tidak langsung sudah berusaha untuk melindungi dirinya.
Karena kita telah mengetahui untuk mempertahankan hidup pastilah membutuhkan orang lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti manusia pasti membutuhkan orang lain untuk mendapatkan informasi supaya dia tidak ketinggalan ataupun supaya dia mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa fungsinya rupanya? Ternyata fungsinya ini banyak. Ya, seperti penggunaan teknologi. Jika dia mengikuti kelompok-kelompok misalnya tergolong di dalam kelompok Instagram, Facebook, ataupun sosial media lainnya, dia akan melihat informasi-informasi di dalam perkembangan zaman dan dia sudah mampu mengikuti perkembangan zaman. Ya, itu contohnya. Terus yang kedua itu adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ya. Pada zaman sekarang ini, zaman sudah semakin canggih. Pastilah dalam membuat ataupun menyelesaikan suatu pekerjaan membutuhkan pembagian kerja ataupun kelompok-kelompok kerja gunanya untuk memperlancar pekerjaan. Jadi di dalam pekerjaan ada dibuat penggolongan-penggolongan ataupun ada dibuat kelompok-kelompok di bidang-bidang tertentu untuk memperlancar pekerjaan. Contoh, jika kita lihat di pabrik, banyak di situ kita jumpai pembagian kerja, ya. Seperti ada di bagian mesin, ya. Jadi jika dia di bagian mesin berarti dia sebagai teknisi mesin, mengetahui bagaimana mengoperasikan mesin, memperbaiki mesin, ya. Terus ada di bidang produksi, ya, dia memproduksi barang seperti apa. Terus ada dia di bagian mencari barang mentah. Inilah barang-barang yang ingin dikelola di dalam pabrik tersebut. Dia mencari dari mana barang-barang mentah ini. Terus ada di bidang pemasaran. Nah, setelah barang-barang ataupun setelah hasilnya ini selesai, maka bidang ini akan mencari di mana pemasaran yang bagus, di mana pemasaran yang bisa menguntungkan perusahaan. Nah, itu jika dalam perusahaan. Bagaimana jika di dalam sekolahmu? Tentu apakah di sini ada atau tidak? Tentu ada. Seperti halnya di OSIS. Kita mengetahui OSIS adalah organisasi di sekolah untuk membuat ataupun mengatur segala kegiatan-kegiatan kesiswaan di dalam sekolah, ya. Terus apa rupanya bagian-bagian, apa rupanya peranan penting, apa rupanya pembagian kelompok di dalam OSIS? Tentulah ada. Jika kita lihat, itu ada seksi-seksi di bidang tertentu. Contoh seksinya seperti seksi bidang agama. Berarti dia mengatur bagaimana kegiatan-kegiatan agama berlangsung. Terus ada seksi di bagian olahraga, berarti dia mengatur bagaimana membuat peraturan-peraturan melaksanakan pertandingan olahraga ataupun ekskul olahraga, ya. Dan masih banyak seksi-seksi lain. Dan fungsi-fungsinya ini untuk mempermudah kinerja OSIS dan untuk mempermudah bagaimana kegiatan-kegiatan siswa berlangsung secara bagus, baik, dan hasilnya inilah merupakan tujuan daripada OSIS. Nah, yang ketiga, adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Jadi, di sini manusia sebagai makhluk hidup mempunyai sifat alamiah untuk meneruskan keturunan. Dengan adanya keturunan, maka dapat membentuk kelompok sosial. Jadi, manusia akan membuat kelompok keluarganya sendiri dengan cara mencari pasangannya. Nah, apakah mencari pasangan sudah membentuk kelompok? Sudah. Karena dia di sini sudah terdiri dari dua orang, yaitu ayah dan ibu. Ya. Nah, dengan mencari pasangannya, maka
semua orang akan ataupun semua orang menginginkan adanya keluarga yang utuh, di mana dinamakan keluarga yang utuh memiliki anak. Nah, memiliki anak inilah dinamakan keturunan. Di sini kita mengetahui dia sudah membangun kelompok sosialnya sendiri, di mana kelompok sosial itu adalah kelompok keluarga seperti keluarga kalian. Ya, di dalam keluarga kalian, disinilah sudah terbentuk komunikasi, ya, rasa kebersamaan, kedekatan, dan di sini juga lah terbentuk nilai. Nilai inilah yang membuat keluarga bisa utuh. Segala macam nilai ataupun sesuatu yang dianggap berharga terjalin dalam keluarga. Setelah terbentuk nilai, maka akan terbentuklah norma ataupun aturan-aturan di dalam keluarga. Jadi, setiap kelompok ataupun setiap penggolongan pasti memiliki peraturan-peraturan tertentu guna untuk supaya kelompok dapat mencapai tujuannya masing-masing dan dapat mencapai bagaimana kinerja yang bagus di dalam kelompok tersebut. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jika ada mau dipertanyakan, silahkan nanti dibuat di WA, akan kita bahas secara bersama. Nah, untuk itu pelajaran berikutnya mengenai macam-macam kelompok sosial akan kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya. Ya. Sekian, selamat pagi, dan mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengerti dan dapat memahami. Terima kasih.